Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Zafira Yusuf. Nama saya Rizal Farifullah. Saya Lukman Adi Widotomo. Nama saya Nabila. Langsung saja, eh, di sini ada soal dari kelompok 6. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan di bagian A. Silakan. Baik, di sini ada soal mengerjain bagian A, yaitu yang pertama kita mencari nilai BBB. Oh ya, sebelumnya saya bacakan dulu soalnya, yaitu pada bulan Agustus, Mebel Adari yang jual sebanyak 100 unit meja ke Hotel Keraton dengan harga jual 9.752.000. Mebel ini memiliki 10 orang karyawan, 6 orang di bagian produksi, 2 di bagian pemasaran, dan 2 lagi di bagian admin. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mencari BBB. Di sini sudah diketahui jumlah BBB-nya yaitu 500 keping dengan harganya 660.730. Jadi total BBB-nya 330.365.000. Langkah selanjutnya yaitu mencari BTKL. Yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu memasukkan ini ke sini, lima, enam, 20, 37, enam, 70. Dan langkah terakhir kita masukkan juga ke dalam sini sesuai dengan jumlah jam kerja tiap pegawai. Di sini ada keterangannya, bagian apa aja jamnya. Langsung saja kita masukkan. Yang pertama 6 jam, 33.600. Yang kedua ada bagian perakitan yaitu dengan tarif 35.620. Dan yang terakhir ada bagian pengecatan dengan tarif per jam 37.670. Di sini sudah muncul hasilnya. Total BTKL sebesar 40.494.600. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai total BOP. Di sini di soal sudah diketahui yaitu liter 400 liter dengan harga 53.670. Lalu ada kaleng 3.660. Selanjutnya ada paku 8.720. Sekrup 1970 dan amplas 3.790.
Jadi di sini udah ketemu total BOP-nya sebesar 33.059.000. Lalu di soal juga diketahui ada BOP lain sebesar 1.750.500. Dan terakhir kita menghitung nilai eh, fixed cost atau biaya tetap lainnya, yaitu di sesuai diketahui sudah diketahui yaitu bagian ini gaji karyawan sebesar 44.920.000 dan bagian pemasaran sebesar 57.760.000. Ya baik, mungkin segitu saja dari bagian A. Lanjut ke bagian B. Baik, saya akan menjelaskan bagian B. Yang pertama diminta membuat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku, yaitu persediaan bahan baku pada utang dagang. Angkanya diambil dari ini sebesar 396.438. Ya, dan yang kedua adalah mencatat pemakaian bahan baku untuk jurnalnya BDP pada BDP BBB pada persediaan bahan baku. Dan angkanya adalah 330.365. Selanjutnya BTKL, yaitu BTKL pada beban gaji dan upah sebesar 40.494.600. Dan BOP eh, barang dalam proses pada BOP. Dan angkanya sebesar 137.489.500. Untuk mencatat persediaan produk jadi perlu ditambahkan dari semua yang di atas. Yaitu jadinya sebesar 508.349.100. Dan jurnalnya adalah persediaan produk jadi pada biaya dalam proses. Mungkin sekian dari saya untuk jurnal dan soal B, lanjut ke soal C.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian soal C, yaitu buat laporan laba rugi menggunakan model margin kontribusi. Di sini untuk membuat laporan laba rugi ini diketahui itu ada salesnya. Ini dari soal ada 100 unit. Terus FC-nya ini didapat dari soal A dari total pemakaian bahan baku ditambah pemakaian bahan penolong ditambah total gaji per bulan atau PTKL terus dibagi unit produksinya. Di sini sejumlah 4.039.186 rupiah. Terus FC-nya ini didapat dari soal juga ada biaya overhead pabrik lainnya yang sejumlah 1.750.500 terus gaji karyawan sama gaji karyawan bagian pemasaran sehingga FC-nya ini totalnya 104.430.500. Di sini untuk menghitung laporan laba ruginya itu unitnya dikali harga jualnya. Sehingga di sini menghasilkan 975.200.000 rupiah. Terus variabel cost-nya ini unitnya dikali FC per unitnya. Sehingga menghasilkan 403.918.600. Terus di sini margin untuk mencari margin kontribusinya sales dikurangi variabel cost-nya. Sehingga hasilnya itu 571.281.400. Terus fixed cost-nya itu kita ambil dari sini sehingga NOI-nya menghasilkan 466.850.900 rupiah. Sekian soal C dari saya. Berikutnya soal D. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan soal membahas soal D. Yang pertama sudah diketahui yaitu dari yang pertama kita mencari BP unit dan di sini sudah diketahui FC sebesar 104.430.500 dengan sales per unitnya sebesar 9 juta 9.752.000 dengan variabel cost sebesar 4.039.108. Lalu di sini ada rumus BP unit yaitu fixed cost dibagi CMPU yaitu, yaitu CMPU yaitu sebesar 104.430.500 dibagi 5 juta
5.012.814 yang hasilnya adalah sekitar 18,28. Lalu kita mencari base sales, yaitu udah diketahui fixed cost per CMR dengan nilai 1.750.500 dibagi 0,585 yang hasilnya adalah 178.267.004. Maka nilai maka di sini kita melakukan pembuktian sebagai berikut. Sales 18,28 unit dengan harga 9.352.000. Lalu ada variable cost 18,28 unit dengan harga 4.039.186. Totalnya 73.836.504. Lalu ada margin kontribusi sebesar 104.430.500 dan fixed cost sebesar 104.430.500. Di sini juga ada pembuktian BP sales yang mirip seperti BP unit, yaitu dengan sales 18,28 unit, harga 9.9.750.000, total 178.267.004, fixed cost 18,28 unit dengan harga 4.039.186 dengan total 73.836.504. Lalu ada juga margin kontribusi sebesar 104.430.500 dan fixed cost sebesar 104.430.500. Oke, mungkin segitu aja dari bagian D. Lanjut ke bagian E. Baik, langsung saja untuk bagian E. Di sini untuk melakukan analisis MOS, diketahui salesnya itu 975.200 diambil dari di sini 97.500. Lalu untuk BEP salesnya tadi sudah dihitung di soal D begini. Lalu ditanyanya MOS. Langsung dengan rumus sales dikurangi BEP sales dikurangi BEP sales dibagi jadinya 0,8171 dibulatin aja langsung untuk menjadi persen jadi 0,81%. Ini jadinya 81%. Jadi perusahaan untuk menilai penjualan tidak boleh turun di atas 81% jika tidak ingin mendapatkan kerugian. Begitu untuk menjawab pada bagian E, langsung aja ke bagian F.
Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian F, yaitu lakukan analisis DOL dan sertakan pembuktiannya. Un- Untuk mencari DOL sendiri itu dibutuhkan laporan laba ruginya terlebih dahulu, diketahuinya. Terus DOL sendiri itu rumusnya itu margin kontribusi dibagi operating profit atau sama aja NOI. Langsung aja margin kontribusinya itu sejumlah 571.281.400 dibagi NOI-nya 466.850.900. Di sini sejumlah satu dua di sini tadi margin kontribusi dibagi NO. Jumlahnya ada 1,22. DL-nya sudah terjawab. Terus di sini kita lakukan pembuktiannya. Sebentar. Baik di sini karena DOL-nya itu ada peningkatan, jadi yang dari laporan produksi ini tadi dikali, jumlah salesnya dikali 2, terus ini sales yang 9.752.000 itu dibagi dengan jumlah yang sudah ada peningkatan tadi. Sehingga di sini salesnya naik menjadi 200 unit. Variable cost-nya juga sama, 200.
dikali totalnya sejumlah 807.830.200. Margin kontribusinya didapat dari sales dikurangi variabel. Cost-nya dari laporan laba rugi sebelumnya, dari tetap, terus NOI-nya. Nah, di sini laba ROI-nya itu ada 1.338.132.300. Di sini laba sebelumnya ini kan 466.859.900. Di sini kenaikan laba sebelum dikali DOL tadi. Ada 571.281.400. Terus jumlah laba setelahnya ini dijumlahkan jadi 1.038.132.300. Presentase labanya di sini dari margin kontribusi dibagi NOI-nya dibagi 100%. Sehingga hasilnya menunjukkan sama dengan pembuktian DOL yang tadi. Sekian penjelasan soal F dari saya. Berikutnya soal G akan dijelaskan teman saya. Baik, langsung saja untuk hitung berapa laba yang diperoleh jika perusahaan meningkat penjualan sebanyak 45% beserta pembuktiannya juga. Yang pertama, salesnya itu ada 975.200. Peningkatan penjualannya 45%. Lalu untuk laba yang diperolehnya berarti 97.500 ditambah 45%. Jadi di sini ada 1.414.400. Nah, lanjut di sini ini dikali 145, ini kali 145 juga. Lalu untuk margin kontribusinya tambah ini. Tadi fixed cost-nya juga udah ada di salah sebelumnya, itu 1.4.
435. Lalu untuk NOI-nya ini kurangi. Selanjutnya untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Untuk soal lain tanya adalah berapa unitkah yang terjual agar perusahaan mendapatkan profit sebesar 860 juta. Yang pertama diketahui target profitnya yaitu sebesar 860 juta. Dan untuk fixed cost-nya yaitu sebesar 104, 430.500. Dan untuk CMPU-nya yaitu 5.712.814.000. Dan untuk rumus RSU adalah target profit tambah fixed cost dibagi CMPU. Berarti 860 juta ditambah 104 dibagi CMPU yaitu 5.712.814.000. Dan dibagi setelah ditambahkan antara target profit dan fixed cost, hasilnya dibagi dengan CMPU. Yang hasilnya adalah 168.82 unit. Maka perusahaan harus melakukan penjualan sebanyak 168 unit untuk mendapat profit sebesar 860 juta. Mungkin itu saja dari soal H dan soal terakhir juga. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.